Jadi belajarnya tuh nggak buta nyomot dari sana sini tutorialnya. Halo teman-teman Neore, welcome back. Banyak banget yang suka share ke saya bilang bahwa Kak, saya udah belajar dari tutorial tapi kok kayak stuck di sini-sini aja ya. Saya udah belajar dari tutorial sini-situ kok tapi kayaknya saya kayak nggak dapet apa-apa ya. Nah di sini saya mau membahas dua alasan kenapa belajar dari tutorial itu bisa tidak membantu. Oke, jadi yang pertama, menurut saya internet itu adalah kayak sebuah tempat perpustakaan yang gede banget, dimana di situ ada banyak banget buku ribuan dan kamu bisa mendapatkan banyak informasi dari perpustakaan ini. Dan salah satunya adalah informasi yang kamu cari soal gitar. Tapi masalahnya adalah kamu nggak tahu nih di antara banyaknya buku ini mana sih yang cocok untuk situasi kamu saat ini belajar gitar. Nah ini sama kayak misalkan kamu sedang searching di internet, cari tutorial ya. Nah ini tutorial kan banyak banget, puluhan ribu ngajarin soal main gitar. Nah, tapi gimana sih kamu bisa tahu, oh video yang ini loh yang cocok untuk situasi saya sekarang. Nah, ini tuh kayak too much information, too little knowledge. Jadi maksudnya adalah terlalu banyak informasi yang bisa kamu dapatkan, tapi kamu nggak punya pengetahuan tentang apa sih yang mau kamu cari. Nah, makanya di sini sering banget menjadi situasi yang stuck. Karena kamu pun aja nggak tahu nih, apa yang mau kamu cari. Atau gimana sih caranya kamu bangun struktur dari segini banyaknya informasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dan ini menurut saya yang lebih parah sih, kalau misalkan kamu udah nonton tutorial tapi no action. What? Jadi tutorial tuh cuma ditonton doang, cuma di scroll ganti video yang lain, ditonton lagi ganti video yang lain, tapi nggak pernah dipraktekin. Nah, main sebuah instrumen itu nggak akan bisa jadi sukses kalau misalkan cuma teori aja. Semuanya itu harus dipraktekin. Karena kita juga di sini membangun muscle memory ya, jadi sesuatu hal yang fisikal. Nah kalau misalkan kamu udah nonton segitu banyak tutorial dan tidak dipraktekin, ya itu sama aja bohong, jadi sia-sia gitu kan yang ditonton. Sedangkan kamu mau untuk bisa bermain gitar, ya make sense ya. Nah jadi sekarang gimana sih caranya supaya ada segini banyak informasi, segini banyak tutorial, gimana caranya saya memanfaatkan hal tersebut? Yang pertama menurut saya kamu harus research dulu. Jadi jangan langsung dive in nyari tutorial gitar gitu, terlalu broad, terlalu luas gitu. Karena terlalu banyak juga tutorial yang akan muncul. Nah kamu harus search dulu. Kalau orang mau belajar main gitar dari nol, ini tuh harus mulai dari mana gitu. Nah ini saya saranin cari di search engine ya. Jadi kayak Google seperti itu, kamu cari dulu gimana sih. Kadang ada website-website yang memang sudah menjelaskan step by step itu ini. Yang pertama kamu belajar baca not dulu. Kedua, mungkin kamu belajar chord. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti kamu baru cari lagi nih di tutorial di YouTube misalkan. Oke, gimana sih caranya mainin not di gitar? Cari tutorial. Dicoba nih ada dari beberapa, mana yang cocok buat kamu. Nah, ternyata membantu nih. Oke, kalau udah membantu, dianalisa. Oke, step 1 udah selesai. Sekarang step berikutnya apa? Belajar chord. Oke, belajar chord, cari lagi tutorialnya. Jadi di sini kamu juga, walaupun no idea awal ya, tapi karena kamu udah research, kamu bisa bangun struktur dari situ. Ya, walaupun nggak ada yang menuntun kamu saat itu, kamu cuma cari dari tutorial aja. Tapi kamu sendiri yang membangun struktur tersebut. Jadi belajarnya tuh nggak buta nyomot dari sana sini tutorialnya. Nah, setelah itu baru kamu analisa juga. Oke, dari tutorial ini saya udah bisa nih, tapi kayaknya ada yang missing deh, ada yang kurang deh. Atau saya masih kurang mengetahui gimana sih posisi tangan yang benar ya sebelum sampai ke situ. Nah baru kamu cari lagi tutorial soal itu. Jadi kamu harus bisa meresearch informasi yang kamu butuhkan dan juga dianalisa setelah kamu nonton tutorial tuh plus minusnya apa sih. Nah jadi bisa kamu cari lagi di tutorial yang lain. Nah jadi kamu nggak buta aja nih nonton tutorial segini banyaknya, tapi jadi random gitu yang diserap informasinya. Oke, jadi itu menurut saya tipsnya gimana caranya supaya si tutorial ini tuh bisa jadi bermanfaat dan membantu kamu untuk mencapai goal belajar gitar. Karena again, tutorial tuh menurut saya juga sesuatu hal yang sangat bermanfaat dan sangat membantu. Karena saya dulu juga belajar tutorial cara ngedit video tuh dari YouTube gitu. Dari nol, saya nggak tahu apa-apa soal edit video, tapi saya coba research dulu. Oh pertama nih saya mau belajar nge-cut video supaya bisa ditempel-tempel gitu.
ini gimana sih caranya cari tutorialnya. Nah, habis dari situ apalagi yang bisa ditambahin ya? Oke, mungkin tambahin teks. Nah, dari situ juga saya cari lagi tutorialnya nih, nambahin teks gimana. Jadi saya pun juga bangun struktur sendiri dari research yang saya cari gitu. Jadi nggak cuma nontonin tutorial ngedit video pakai software A gitu. Nah, itu akan menjadi sesuatu hal yang confusing juga buat saya karena saya nggak punya ide awalnya itu harus ngapain. Jadi itu dia tips dari saya gimana sih caranya memanfaatkan tutorial. Kalau masih ada pertanyaan bisa tinggalin semuanya di komen dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.